Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Ella Rahma Prison bersama dengan Bu Ella tentunya, di mana di sini di video ini kita akan membahas materi-materi sosiologi, khususnya untuk kali ini adalah kelas 11, yaitu KD 3.2 mengenai permasalahan sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun ya anak-anak. Nah, kalian gimana nih kabarnya? Ibu harap kalian itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga tetap semangat untuk melakukan pembelajaran meskipun melalui daring seperti ini ya. Kalian tetap harus semangat, oke? Jadi kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian permasalahan sosial dan juga faktor penyebab permasalahan sosial. Ada yang masih ingat nggak tuh tentang materi kita yang lalu? Nah, jadi kemarin kita sudah membahas pengertian masalah sosial, di mana masalah sosial itu merupakan suatu kondisi, suatu keadaan, situasi yang terjadi di masyarakat dan itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian untuk faktor penyebabnya itu ada faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial budaya, dan juga faktor ekonomi. Dan kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang partikularisme kelompok dan dinamika pembentukan kepentingan publik. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kali ini adalah Ibu berharap kalian semua peserta didik, khususnya untuk IPS 1 dan IPS 2 di SMA Negeri 2 Ungaran, untuk dapat memahami dan menganalisis partikularisme kelompok dan dinamika pembentukan kepentingan publik ini secara tepat. Sebelum kita masuk ke materi partikularisme kelompok, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai individualisme dan juga sosialisme, di mana seperti yang kita tahu, manusia itu merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ada yang masih ingat apa itu manusia sebagai makhluk individu, apa itu manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk individu merupakan di mana manusia itu merupakan anggota dari keluarga, yaitu unit terkecil di dalam masyarakat, di mana mereka itu memiliki kepentingan pribadi seperti kepentingan untuk makan, kepentingan akan pendidikan, kepentingan akan tempat tinggal, pakaian, dan lain-lainnya. Dan di sini kita juga bisa melihat adanya sikap individualisme. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Dan juga mereka memiliki kepentingan yang namanya kepentingan sosial, seperti kepentingan untuk berinteraksi, kepentingan untuk menjadi anggota di dalam sebuah kelompok sosial, dan kepentingan yang lainnya, di mana mereka itu memiliki sikap yang namanya sosialisme. Nah, kira-kira udah terbayang belum apa itu individualisme, apa itu sosialisme? Nah, supaya lebih paham lagi, Ibu akan menceritakan dua fenomena terkait individualisme dan juga sosialisme. Ibu akan menceritakan mengenai seorang murid, katakanlah saja si A. Nah, si A ini merupakan seorang anak yang pintar. Dia pintar di segala bidang, terutama mungkin di bidang matematika. Kemudian ada temannya nih namanya si B. Nah, si B karena merasa kurang pintar,
dan ingin belajar tentang matematika, maka si B tentunya akan bertanya kepada si A, kamu mau nggak ajarin aku matematika? Soalnya aku nggak bisa nih belajar tentang misalnya apa ya, tentang integral atau turunan. Kamu bisa nggak ajarin aku? Nah, ternyata si A, siswa yang pintar ini menjawab, gak mau, kamu belajar aja sendiri. Aku gak mau ada orang yang lebih pintar dari aku, karena aku mau terus menjadi juara kelas. Nah, itu adalah cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, atau fenomena yang kedua. Kalian pernah nggak pergi ke pasar? Di pasar ada apa aja? Di pasar itu ada pembeli, ada penjual, ada supplier, ada tukang becak, tukang ojek, ada supir angkot, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau kalian ke pasar tapi nggak ada penjual, terus mau beli di mana? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apabila penjual tidak mendapatkan suplai bahan makanan, mereka mau menjual apa? Lalu, apabila di pasar tidak ada pembeli, siapa yang mau membeli dagangan penjual? Nah, di sini kita dapat melihat di mana di dalam suatu pasar, satu sama lain itu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya, pembeli membutuhkan penjual untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangannya. Kemudian, penjual membutuhkan pembeli untuk membeli dagangannya. Dan penjual membutuhkan supplier untuk mendapatkan stok bahan makanan. Nah, jadi cerita yang pertama itu merupakan contoh adanya individualisme, sedangkan cerita yang kedua merupakan contoh dari sosialisme. Nah, setelah Ibu berikan contoh, kira-kira kalian sudah menangkap belum ya adanya individualisme dan sosialisme itu? Nah, dari penjelasan Ibu tadi tentang contoh individualisme dan juga sosialisme, kita bisa tarik kesimpulan mengenai pengertian individualisme, di mana individualisme itu merupakan sebuah paham yang memandang manusia sebagai makhluk individu, kemudian memiliki kebebasan penuh akan dirinya, dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Di contoh yang tadi, misalnya, si A ini merupakan anak pintar, tapi dia tidak mau mengajarkan temannya. Kenapa? Karena dia itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi, di mana dia ingin selalu menjadi juara kelas, tidak mau ada saingan, dan tidak mau ada yang lebih pintar dari dia. Jadi, ciri-ciri dari individualisme itu adalah yang pertama, individu memiliki kebebasan penuh akan dirinya. Yang kedua, individu yang utuh dan terlepas dari individu lain karena dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, hanya mementingkan dirinya saja. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan pribadi, selalu ingin menjadi yang terbaik dan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Kemudian yang keempat adalah bebas merealisasikan dirinya. Dia bebas tuh mau ngapain aja, mau ngajarin temennya mau nggak mau ngajarin temennya itu bebas. Kemudian dampaknya adalah yang pertama bisa menimbulkan ketidakadilan, yang kedua bisa menimbulkan tindakan yang tidak manusiawi, dan yang ketiga itu adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Sedangkan untuk sosialisme, bisa kita tarik kesimpulan juga dari contoh yang Ibu sudah jelaskan mengenai fenomena sosial yang terjadi di pasar, di mana sosialisme itu merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang lebih mengutamakan kepentingan publik. Ya, di contoh yang tadi misalnya, ada penjual, ada pembeli, ada supplier, tukang angkot, tukang becak, dan lain-lain. Jadi, ciri-ciri dari sosialisme yang pertama adalah tunduk pada adanya nilai dan norma. Ketika melanggar ya kita akan dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua adalah menginginkan pengakuan dari orang lain.
Yang ketiga, kebutuhan akan interaksi. Dan yang terakhir adalah potensi untuk berkembang. Sedangkan dampak dari adanya sosialisme, yaitu yang pertama, merendahkan sisi kemanusiaan. Dan kepuasan rohani itu belum tentu terjamin. Sekarang kita beralih ke paham partikularisme dan juga paham universalisme. Ketika kita membahas tentang partikularisme, maka kita tidak bisa lepas dari salah satu tokoh sosiologi yang bernama Talcott Parsons, di mana Parsons itu memperkenalkan mengenai perangkat variabel pola. Ada yang tahu apa itu variabel pola? Variabel pola merupakan sebuah dilema atau tindakan yang berlawanan ataupun tidak sesuai. Kemudian, apa sih itu partikularisme? Apa itu universalisme? Partikularisme merupakan sebuah sikap ataupun paham di mana individu itu lebih mementingkan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Dan biasanya hal ini tuh tidak sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dengan nilai dan norma. Sedangkan untuk universalisme adalah sebuah sikap ataupun sebuah paham di mana seseorang itu melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau kriteria universal, di mana di dalam paham universal itu manusia pada hakikatnya harusnya diberlakukan sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya nih, kalian pernah nggak sih mendengar ada yang namanya anak emas di sekolah? Nah, si anak emas ini bisa karena dia merupakan anak guru, anak pejabat, anak yang pandai, sehingga dia itu mendapat perlakuan khusus, perlakuan yang istimewa baik dari gurunya ataupun dari teman-temannya. Misalnya saja, ada seorang anak, kita sebut si A ya. Jangan sebut nama. Nah, si A ini merupakan anak yang paling pintar di kelasnya, ataupun bahkan di satu sekolah itu sendiri. Kemudian dia juga merupakan anak dari salah satu guru di sekolah tersebut. Kira-kira bagaimana perlakuan siswa dan guru di sekolah tersebut dengan si anak ini? Si anak yang disebut anak emas ini. Tentunya pasti dia itu akan diberlakukan dengan berbeda, akan diperlakukan istimewa oleh temannya dan juga guru-guru. Misalnya, si anak emas ini akan mendapatkan teman yang lebih banyak, ataupun teman-teman yang sama-sama pintar, kemudian sama-sama berasal dari keluarga yang dari ekonomi atas, dan lain-lain. Kemudian guru-guru juga itu akan memperlakukan dia dengan istimewa. Misalnya, ketika ulangan, dia tuh tidak tahu salah satu soal tersebut, dia tidak tahu jawabannya. Nah, biasanya nanti tuh guru ada tuh yang ngasih tahu supaya dia tetap mendapatkan nilai yang sempurna, tetap mendapatkan nilai 100. Kemudian biasanya teman-temannya itu takut nih sama dia, takut kalau dia berbuat kecurangan, mau melaporkan ke gurunya, tapi takut karena dia ini anak paling pintar sekaligus anak sekolah. Jadi kayak kebal gitu loh, kebal dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah begitu. Nah, jadi itu merupakan contoh partikularisme, di mana ada seorang anak yang merupakan anak emas di sebuah sekolahan, dia diperlakukan dengan istimewa baik oleh guru maupun teman-temannya. Padahal kan kalau secara universalisme, dia itu harusnya diberlakukan sama seperti anak-anak yang lain, tidak peduli apa status sosialnya, tidak peduli siapa orang tuanya, dan tidak peduli dengan, maksudnya bukan tidak peduli, tapi harus sama, baik itu mau dia pintar, mau dia kurang pintar, harusnya mendapat treatment atau perlakuan yang sama dari guru-guru maupun teman-temannya. Nah, atau bisa kita lihat contoh yang lain. Misalnya nih, ada seorang anak wali kota yang terjerat kasus narkoba. Kira-kira apa yang terjadi?
Nah, biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, pastinya anak si wali kota ini akan mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda oleh aparat yang berwenang. Nah, ini adalah contoh dari dilema partikularisme, di mana harusnya setiap orang itu mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Tidak peduli dia mau anak wali kota, anak presiden, bahkan rakyat biasa pun kalau melanggar hukum ya harusnya dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa partikularisme kelompok itu merupakan satu sikap, suatu perbuatan di mana individu lebih mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya sendiri dengan melanggar nilai dan norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Ibu punya kuis nih buat kalian supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Kuisnya itu terdiri dari 2 soal. Yang pertama itu coba kalian sebutkan pemahaman kalian mengenai partikularisme kelompok. Kemudian yang kedua, coba sebutkan dan juga jelaskan contoh dari partikularisme kelompok yang kalian tahu. Jadi dijelaskan ya, itu partikularisme kelompoknya itu seperti apa, jangan hanya disebutkan aja. Lalu Ibu juga ada mini games buat kalian nih. Jadi ini adalah permainan. Kalian masih ingat kan ada teka-teki silang? Nah, di sini kita akan bermain teka-teki sosiologi. Jadi teka-tekinya itu tentang materi yang kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan lagi di grup WhatsApp ya. Nanti Ibu akan siapkan link TTS-nya dan juga link untuk pengumpulan tugasnya. Nah, untuk pertemuan hari ini sekian saja, dan untuk menutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.